Oke, kali ini kita akan melihat hubungan antara fungsi kontinu dan keterbatasan. Ya. Jadi kita lihat apakah semua fungsi kontinu itu terbatas. Ya. Jadi sebagai contoh, katakanlah ini daerahnya begini, jadi ya D katakanlah 01. Nah, kemudian kita punya fx 1/x ya. Jadi di sini 1. Nah, di sini akan terus ke sana ya. Jadi daerahnya walaupun terbatas ya, ada jadi yang terbatas itu daerahnya adalah yang begini, terus kemudian yang begini dan begini ya, semua terbatas semua lah dengan AB-nya itu apa namanya ada. Nah, kemudian kalau saya punya fx 1/x tetapi di daerah katakanlah ini 1 dan ke sana ya, jadi daerahnya D adalah 1 sampai Taingga ya, ini terbatas ya, kalau paling tinggi 1 terus ini turun. Tetapi tentu saja pada daerah yang tidak terbatas seperti ini, fungsi yang paling sederhana pun bisa tidak terbatas ya. Sebagai contoh ya paling gampang katakanlah fx sama dengan atau x ya. Jadi ini nilainya akan terus. Nah, sekarang pertanyaannya, ada tidak suatu ya, jadi pertanyaannya adalah f itu kontinu, ya, d-nya adalah kontinu di D. Nah, jadi ada tidak D sehingga dan f kontinu. Nah, ya, apa syarat D? Jadi ini sudah apa syarat D? Apa syarat D agar F terbatas? Ya, jadi arti terbatas itu adalah ada bilangan M positif, demikian sehingga nilai Fx itu lebih kecil dari M. Ya, jadi dia nilainya itu kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, maka M di sini min M ya, jadi nilainya hanya di daerah sini. Oke. Nah, ternyata kita lihat bahwa pertama D itu harus tutup. Apa artinya tutup ini? Ya, apa artinya tutup adalah jadi himpunan D disebut himpunan tutup jika XN itu barisan di D dan XN itu konvergen ke X0, maka X0 itu harus masuk di D. Ya. Jadi contoh yang paling sederhana adalah tentu saja ini. Ya. Ini D tutup. Nah, yang AB begini itu tidak tutup. Ya, jadi ya ada mungkin kasus yang sederhana saja 01 ya. Jadi saya punya barisan N, tentu saja barisan ini masuk di 01 dan kita tahu bahwa XN itu konvergen ke 0. Tetapi 0 tidak masuk di 01 ya. Jadi ini tidak tutup ini. Oke.
Tentu saja yang tidak tutup lagi adalah yang seperti ini, ya, dan yang lain lagi adalah dua-duanya buka, gitu. Ya. Nah, yang begini ininya tak hingga, walaupun ininya tidak tutup, tapi ini tutup nih. Ya, ya. Tentu saja ini juga tutup, mem tak hingga sampai B ininya tutup begini. Ya, ini tutup juga ini. Oke. Nah, teoremanya adalah kalau saya punya FD ke R itu kontinu, jadi suatu fungsi, jika D-nya tertutup, jika D-nya tutup dan terbatas, ya, terbatas, maka F itu pasti terbatas. Oke, mungkin perlu diingatkan apa arti himpunan yang terbatas. Ya. Himpunan D disebut terbatas jika ada M positif, demikian sehingga untuk setiap X di D nilainya itu terbatas begini. Ya, jadi katakanlah ini X-nya, maka ini min M, M. Ya. X-nya ada di sini, D-nya. Ya. Itu yang disebut dengan terbatas. Dan F terbatas tadi sudah ya, F terbatas, ini F terbatas, artinya apa? Ada M ya, jadi M tidak sama ya, tidak sama dengan ini juga perlu ada M, ya, ada ini, ada M positif, demikian sehingga untuk setiap X di D nilai Fx itu lebih kecil dari M. Ya, jadi tadi sudah saya ilustrasikan. Ya, sudah saya ilustrasikan mengenai itu. Nah, sekarang yang perlu adalah tidak hanya sekedar terbatas ternyata ya, tetapi nanti bisa ini lagi. Jadi sekali lagi saya tulis lagi ya, teorem F dari D ke R kontinu dan D-nya tutup dan terbatas. D tidak kosong tentu, maaf. Ya, jadi tutup dan terbatas. Maka F-nya terbatas. Nah, bukti ya, dengan kontradiksi, andaikan F tidak terbatas. Nah, selalu begitu saya punya definisi, selalu harus bisa memberikan arti lawannya, ya, tidak terbatas. Jadi tadi kalau Fx terbatas itu adalah ada M ya, untuk setiap X. Jadi yang tidak terbatas apa? Ya, jadi ini kalau saya tulis di sini, F itu terbatas, ada M terbatas di D, ada M positif, demikian sehingga untuk setiap X di D, nilai Fx itu lebih kecil dari M. Uits, maaf, kan ini, tuh.
Yeah. Ya, ya, kecilkan dulu, lebih kecil dari M. Jadi andaikan F tidak terbatas, artinya untuk setiap N asli, cukup asli saja ya, ada ada XN, N-nya besar bergantung pada ini, N anggota D, demikian sehingga nilai Fxn itu lebih besar dari N. Nah, biasanya kan N-nya yang pakai N kecil ya, jadi saya ganti aja ini. N ini sengaja saya menulisnya begini, N asli, N, N. Sekarang ini saya hapus, saya sudah tidak perlu. Oke. Nah, tapi jadi XN-nya di D, ya, XN-nya di D, XN XN itu subset D, ya, karena dia semuanya masuk di D, dan D-nya itu tutup, mungkin terbatas dulu ya, terbatas dulu, terbatas, maka menurut Bolzano-Weierstrass, ya, BW, ada subbarisan yang konvergen. Ya. Jadi XNK-nya konvergen ke X0. Tetapi D-nya tutup. D tutup. Ya, artinya X0-nya itu harus masuk di D. Ya, ada X0-nya masuk di D. Nah, jadi perhatikan bahwa Fxnk-nya, ya, karena F continue, maka karena XNK konvergen ke X0, Fxk itu konvergen ke Fx0. Ya. Nah, tetapi perhatikan bahwa barisan ini tidak terbatas. Ya, karena nilai dari Fxnk itu ini tadi lupa dihapus, ini juga termasuk N kecil ya. Oke, ya, N kecil, ya kan nilainya dia lebih besar dari N, jadi ini akan lebih besar dari NK, ini tidak terbatas tetapi konvergen, ya. Jadi kontradiksi, ya. Kontradiksi. Nah, apa yang salah? Artinya permulaan ini, andaikan F tidak terbatas. Oleh karena itu, kita sudah membuktikan bahwa F itu menjadi terbatas. Oke. Nah, sifat yang lain, ya, sifat yang lain teorem. Jadi kalau F tentu saja mulai dari D ya, D tutup dan terbatas, F dari D ke R continue, ya. Nah, kita sudah tahu bahwa F-nya terbatas, tetapi lebih dari itu, ya, lebih dari itu, bahwa kalau saya hitung, katakanlah suprimumnya, infimumnya juga boleh ya, Fx X di D, ini ternyata akan ada R anggota D
ya, atau X0 ya. X0 anggota D, sehingga ini nilainya itu Fx0. Jadi betul-betul tercapai dia. Ya, nilainya ada di situ. Nah, kita bisa saja ini supremum atau apa sama saja ya. Nanti kalau yang infimum Anda buktikan ya. Jadi bukti kita ingat kembali apa arti supremum. Jadi kalau supremumnya saya tulis sebagai M gini ya, maka apa artinya? Untuk setiap epsilon saya ambilnya 1/n saja. Ya, untuk setiap n ya begitu. Untuk setiap n asli ada xn di D. Demikian sehingga fxn itu tetap lebih kecil m karena m-nya supremum, tetapi dia lebih besar dari m/n ya. Apa arti supremum ini? Ya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ada xn anggota D. Jadi karena D terbatas, karena D tutup dan terbatas, maka ada subbarisan XNK subset dari D, ya, XNK yang konvergen. Konvergen ke X0, gitu kan ya. XNK konvergen ke X0, ya. Kemudian X0-nya itu anggota di D karena tutup, ya, seperti tadi. Oke. Nah, akibatnya apa? Jadi ini kan konvergen, ini artinya N-nya menuju tak hingga. Jadi Fxnk itu kan konvergen ke Fx0, tetapi kalau kita lihat dari sini, ya, maka Fxnk itu konvergen ke M. Jadi ini harus sama. Ya, jadi M harus sama dengan Fx0. Nah, begitu. Untuk infimum juga sama. Ya, saya kira ada beberapa contoh di dalam buku patut Anda baca. Oke, saya kira ini soalnya tidak terlalu banyak. Perlu kita lanjutkan dengan video yang lain.